Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin. Wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyahidna fid din bi masyariqil azima wa gharibiha bi barriha wa bahriha summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syuhdan la ruhi mu'allifi hadal kitabi nafa'ana Allah bi'ulumi wa sahala Allah bifahmi syai'u lillahi lahum al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, meskipun kita menjelang Ramadan juga memasuki nisfu Sya'ban, namun dalam taklim kita tetap adalah kita melangsungkan bacaan kitab kita. Ya, jadi kita tetap langsungkan bacaan kitab kita Tanqihul Qaul pada Al-Babus Sabi'u fi Fadilatis Siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Al-Babus Sabi'u, bermula bab yang ketujuh. Fi Fadilatis Siwaki, di dalam menerangkan keutamaan bersiwak. Bersiwak itu sikat gigi. Ya, keutamaannya luar biasa. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin khairun min sab'ina raka'atan bi ghairi siwaki. Raka'atani, salat 2 rakaat. Salat apa aja? Salat sunat, salat fardu, salat duha, salat fardu subuh tentunya, dan salat-salat apa saja 2 rakaat saja. Apalagi beberapa rakaat, 2 rakaat saja. Bisiwakin, dengan bersiwak. Bersiwak itu dalam arti ya menurut kebiasaan kita. Kita di sini adalah bersiwak dengan sikat gigi yang sudah terbiasa.
Tapi kalau sunnah Rasul biasanya bersiwak pakai kayu arak. Kayu arak. Dalam keadaan bersih kayu araknya, ya, yaitu yang digunakan untuk siwak biasanya orang-orang yang sudah terbiasa. Itu dilakukannya setiap manakala mau sholat, takbiratul ihram. Ya, kita ambil berkahnya saja, bukan berarti dalam keadaan kotor sekali. Ya, bukan berarti padahal baru habis makan, ya, belum sikat gigi, belum apa, kemudian habis makan jengkol, habis makan pete, itu pakai siwak itu aja. Nah, itu sebetulnya keadaan sudah bersih, giginya sudah bersih. Kalau menggosok gigi ketika kita baru habis makan jengkol, makan pete, makan apa saja yang bau-bau, itu hendaknya sebelum wudhu kita sudah dibersihkan dulu, ya, sehingga menggunakan siwak nanti nggak terlalu bau dan pasti sudah bersih keadaannya. Jadi bersiwak ini juga berhasil jika memang kita bukan saja waktu mau berdiri sholat, tetapi sebelumnya ketika kita berwudu, sebelum berwudu kita ingat tadi makan jengkol, makan pete yang bau-bau, makan bawang dan sebagainya, kita siwak dulu. Artinya gosok gigi dulu. Nah, itu juga termasuk dikategorikan, dimasukkan ke dalam yang sunnah-sunnah itu. Jadi kita kenapa siap mau sholat, kita niatkan mau sholat kita. Jadi walaupun bersiwaknya dari sebelum wudu itu sudah termasuk yang disunahkan. Kenapa? Karena kita akan sholat, apalagi sholat yang berjemaah, itu sudah termasuk sunnah. Insya Allah termasuk apa yang dikatakan dalam hadis ini. Ya, rakaatani, 2 rakaat salat bisiwakin, dengan bersiwak, khairun, lebih bagus, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin, tapi tidak bersiwak. Ya, bersiwak ini dianjurkan kita bukan hanya sekedar mau sholat saja, tetapi dianjurkan ketika kita baru habis makan. Ya, habis makan tuh, apalagi makanan yang bau-bau, yang nggak bau aja juga memang disunahkan, dianjurkan. Dan begitu juga baru bangun tidur, ya, baru bangun tidur kita walaupun bukan karena mau sholat, bukan mau apa, itu dianjurkan. Sikat gigi lah buat kita, ya, supaya bersih gigi kita. Jadi sholat kita 2 rakaat saja, nih kalau sholat nih, yang dianjurkan kita bersiwak, ya, maka yaitu lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami. Ulangi. Tasawwaku, bersiwaklah kamu. Ya, fa inna siwaka, karena bahwasanya bersiwak itu matharatun lil fami, membersihkan pada mulut kita, wa mardatun lirrabbi, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersiwak itu selain daripada membersihkan mulut kita daripada kotoran-kotoran yang membuat bau mulut kita,
juga bersiwak itu juga adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan usaha kita sepanjang hidup ini adalah untuk ibadah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masalah siwak saja diperhatikannya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah itu. Cuman bersiwak aja. Yang banyak kita remehkan, yang banyak orang-orang remehkan, orang sepelekan itu siwak. Padahal itu luar biasa fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai tadi dikatakan 2 rakaat saja yang bersiwak, orang itu sholatnya 2 rakaat sebelum sholat bersiwak, itu lebih baik daripada 70 rakaat yang gak bersiwak. Berarti luar biasa fadilahnya kita bersiwak saja. Yang kebanyakan kita kadang-kadang ya kita menganggap itu kurang baik lah, kita menganggap itu seperti yang dilakukan sunnah Rasul. Kalau orang mau sholat bersiwak dulu, padahal itu memang sunnah Rasul. Dan itu justru menghilangkan bau, bukan menambah bau. Oleh karena itu ya siwaknya juga kayunya itu, kayu araknya mesti senantiasa bersih. Dan pantas kalau pakai kayu arak. Kalau pakai sikat gigi pantas nggak mau sholat gini. Nggak pantas, udah pantas saja udah. Makanya silakan dibiasakan. Tapi dalam keadaan sekedar ngalap berkah dari Allah. Ngalap ridho. Ya, karena supaya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa pakai siwak. Cuman karena kita kurang terbiasa, paling tidak kalau mau sholat itu ya hendaknya waktu berwudu, andai kata sebelum berwudu kita lupa siwak, kita lupa pakai gosok gigi, ya sesudah wudu enggak apa-apa, gosok gigi lagi. Oh ya tadi belum gosok gigi. Ya. Cuman kalau gosok gigi nggak pantas ya, pakai sikat, pakai odol lagi mau soli, sebelumnya pakai odol dulu nggak pantas. Kalau siwak udah pantas saja, kantongin lagi dan ntar dibersihkan lagi ini yang bekas itu, hanya ngalap berkah aja salat. Dan benar-benar, dan sekarang ada itu kan pasta gigi yang mereknya siwak gitu ya. Itu boleh itu kita. Mudah-mudahan benar-benar dari siwak itu dibuatnya, dari kayu arak ya. Dan ada juga sekarang sasa apa itu ya. Siwak, merek siwak sasa kalau nggak salah tuh yang pernah dulu kita dikasih sini. Dibagi itu dihadiahkan buat anak-anak kita santri dulu pernah. Ya. Itu sekarang sudah banyak itu. Silakan gunakan, kita niat sunnah Rasul. Ya alangkah lebih baiknya kita gunakan siwak itu juga, nggak apa-apa. Demi memajukan ekonomi umat, ya. Apalagi yang benar-benar Islami, yang benar-benar itu mendukung sunnah Rasul. Nah, mereknya juga umpamanya, bahannya juga sesuai dengan sunnah Rasul. Nah itu bagus sekali kita gunakan itu. Ini masalah bersiwak ya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 perkara daripada sunnah-sunnah Rasul. Ya, 6 perkara daripada sunnah-sunnah Rasul. Yang pertama apa? Al-haya'u, yaitu rasa malu. Pemalu. Pemalu bukan berarti minder, bukan. Malu berbuat kejelekan, baik di hadapan Allah maupun bersama sesama manusia, sesama kita. Berbuat yang maksiat, berbuat meninggalkan kewajiban, ya, berbuat yang dilarang oleh Allah. Nah itu kita harus merasa malu. Ya, nah ini adalah sunnah-sunnah Rasul, pemalu.
Ya, diantaranya malu itu dalam arti ya berbuat maksiat, berbuat jelek, ya meninggalkan tradisi yang baik, ya meninggalkan tradisi yang baik umpamanya. Ya, dengan melakukan yang jelek-jelek. Nah, ini malu hendaknya. Apalagi kalau bermaksiat terang-terangan. Itu rasa malu ya. Rasa malu rasanya kalau nggak sholat, malu rasanya kalau meninggalkan berjemaah. Itu diantaranya rasa malu. Malu kalau umpamanya nggak datang silaturahim, malu kalau nggak ngaji. Nah ini ya, bahkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Harus ada rasa malu sebagai orang yang beriman. Ya, rumah dekat masjid tapi sholat nggak pernah berjemaah, rasanya malu. Ya, sama masyarakat malu, sama Allah juga malu, sama masjid aja malu. Sebab nanti kalau sudah meninggal dunia pasti digotong, dibawa ke masjid kita. Maka nanti akan malu kita masuk ke masjid juga. Kalau kita memang nggak punya malu pada waktu meninggalkan salat berjemaah. Tidak malu waktu kita nggak ke masjid. Makanya kita harus ada rasa malu. Yang kedua, wal hilmu. Hilmu itu adalah ya di sini lapang dada demi kebenaran. Rasa hilim. Ya, lapang dada, yaitu di sini dikatakan al-hilmu itu sa'atu sodri. Sa'atu sodri itu lapang dada, berani karena benar gitu. Jangan rasa malu kalau dalam kebenaran, malu dalam maksiat. Jangan malu untuk kebenaran. Kalau kebenaran jangan malu, ya demi kebenaran. Seperti anak-anakku ya, dalam tes, dalam ujian, dalam belajar, muhadharah umpamanya. Oh malu katanya, malu nggak mau, takut disurakin anak-anak, takut dikatain, takut dihina. Bukan begitu ya. Jadi malu adalah dalam berbuat maksiat. Baik itu melakukan maksiat ataupun meninggalkan taat. Itu kita malu. Dan kita harus berani, harus hilim karena kebenaran. Jangan malu ya kalau memang kebenaran. Nah, jangan takut kalau memang dalam kebenaran. Jangan minder kalau memang untuk menuju kebenaran. Untuk kebenaran justru kita perangi. Jangan ada minder kita di situ. Jangan ada malu kita dengan nanti dikatain orang dan sebagainya, ya dihina dan sebagainya. Jangan. Di dalam kebenaran kita harus tegakkan sifat hilim. Ya. Batihlim dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim diundang, dalam kebaikan kita datang. Tetapi dalam keburukan ya kita jangan datang. Itu hilm juga namanya, istiqomah ya. Seperti pernah itu terjadi dulu ketika Rasulullah diundang oleh orang musyrikin, bahwasanya dia diundang untuk datang ke rumah seorang musyrik. Tiba-tiba dibuatkan lubang tuh. Dibuatkan lubang di depan pintu. Supaya Rasulullah nanti bila mana masuk ke situ dia akan kejeblos. Jadi sebetulnya menipu Rasulullah, mengkhianat kepada Rasul. Tiba-tiba rupanya memang Rasulullah untuk kebenaran dia luar biasa. Ketika datang ke situ disambut oleh mereka itu yang menipu itu. Dalam menyambut mundur, akhirnya yang menipu itu sendiri yang masuk ke lubang. Itu ya. Padahal pada saat itu Rasulullah nggak tahu akan ada lubang di situ. Ternyata yang menyambutnya sendiri, penipunya sendiri yang masuk ke dalam lubang. Nah itu kita juga harus berani dalam kebenaran. Jangan rasa malu, jangan rasa minder ya. Seperti Anda kalau santri ini di dalam muhadharah, belajar ceramah, belajar berpidato, harus tampil dengan
niat untuk kebenaran, pasti kita akan berani, ya. Hilim wal hijamah. Hijamah itu adalah bekam, membekam, pengobatan tradisional sunnah Rasul, ya, hijamah. Sekarang sudah banyak ya rumah-rumah sehat, ya, dan tibun nabawi yang sudah menjadi mana-mana pengobatan secara tradisional, herbal, ya, yang dilakukan oleh banyak umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pengobatan-pengobatan yang melalui tibun nabawi, pengobatan cara Nabi bagaimana. Nah, diantaranya di sini ya disunahkan kita bekam. Bekam disunahkan pada tanggal berapa, hari apa. Itu ada sunnah-sunnah Rasul untuk kita membekam, ya. Maka bagus pengobatan sekarang, bekam itu udah banyak di mana-mana. Dulu juga pernah ada pembekalan buat santri itu. Dari Depak dulu ada memberikan pelatihan untuk membekam anak-anak santri. Dulu pernah ada dapat tuh. Ya, mungkin Nasrullah dulu pernah ikut. Sehingga anak santri bisa membekam. Dikasih alatnya dari sana. Ya, alatnya itu untuk apanya itu? Nama untuk membekamnya. Ya, ada dikasih dulu. Cuman anak-anak nggak dipraktekkan, ya, nggak dilanjutkan. Cuman dikasih pengalaman aja, pengalaman mudah. Padahal dulu pernah ada praktek sementara, cuman tidak dilanjutkan. Udah bisa anak-anak kita membekam, ya, sebagian. Ya, mungkin dulu pada waktu ini kali Nur Hidayatullah, ya, belum, enggak ya. Kayak dulu diajarin bekam sunnah Rasul itu, pengobatan cara bekam. Silakan bekam, bagus. Ya, bahkan saya pernah bekam pertama kali di Mekah, saya bekam di Mekah. Cuman dulu belum ada pakai jarum yang itu, jarum kayak sekarang tuh kecil gitu, tek 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 tek. Apa yang digunakan waktu saya bekam di sana? Pakai silet, Pak. Pakai silet, ujung silet, cek 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 cek, langsung. Siapa itu bekam saya? Orang hitam sana, ya, orang hitam. Pada waktu itu orang Nigeria mungkin, ya, pada saat itu di Mekah ada di sana. Nah, ada bekam situ katanya. Ya udah, saya pengen bekam nih, darah tinggi, hipertensi, segala macam, saya pengen demi kesehatan. Lakukan bekam. Itu kopnya bukan seperti sekarang yang dipompa ces itu, bukan. Pakai apa? Tanduk sapi. Tanduk sapi yang dipakai tuh. Kan panjang itu tuh. Nah, saya ada 8 titik waktu itu bekam tuh. Nah, di sini di kepala, dicukur dulu nih pahala nih, kiri kanan. Itu mula pertama bekam di sana di Mekah saya pada saat itu. Dan di pundak sini di belakang sampai 8. Subhanallah, darahnya yang keluar luar biasa. Ada 2 liter kali hampir tuh. Subhanallah, banyak banget yang keluar. Berdua hampir setengah ember saya pun. Berdua dengan sahabat saya di sana. Itu lukanya luar biasa. 3 hari 3 malam meriang badan saya, panas itu. Subhanallah, kita mau mandi perih. Masya Allah, ya, luar biasa. Mana mula pertama itu lagi bekam. 3 hari 3 malam disayat saya punya belakang saya. Cuk 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 cuk. Ya Karim, saya udah telanjuran. Udah saya terimain aja. Alhamdulillah. Ya, ya memang. Ya itu masih tradisional benar-benar. Tapi kalau sekarang udah enak nih. Jarum ya, pakai jarum kecil gitu disayat, tapi kecil di sini mah, ya. Apa artinya keluarnya juga nggak begitu banyak. Kalau saya di sana, masya Allah banyak banget keluar darah. Begitu keluar darah banyak banget juga di situ. Saya bawa sampah. Awas nanti dianggapnya kita pembunuh segala macam, udah buang di bak sampah. Ya. Nah itu bekam sunnah Rasul. Alhamdulillah.
ya, tidak berbahaya gitu ya, walaupun kayak gitu juga. Cuman benar-benar nekat benar pada saat itu. Sekarang udah lanjutkan kalau bisa tiap bulan kita bekam demi kesehatan kita ya. Apalagi wasiwaku, dan yang keempat siwak ya, bersiwak. Nah ini seperti tadi kita terangkan di antara sunnah-sunnah Rasul. Jadi Rasul-Rasul dahulu berobat pakai hijama, pakai siwak, ini udah terbiasa. Wa ta'aturu, dan pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian itu sunnah Rasul. Wa kasratul azwaj. Nah ini yang keenam dah nih, yang rasanya berat kita ngomongnya ini, menjelaskannya. Singkat aja ya. Kasratul azwaj, banyak istri. Jadi Rasul-Rasul dari dulu banyak istri. Nabi Sulaiman yang paling banyak, istrinya 1000. Ya, paling banyak Nabi Sulaiman punya istri 1000. Ya, kalau kita punya itu aja kadang-kadang susah ngurusin, bagaimana yang 1000 ya kan? 1000 itu paling banyak, istri 1000. Ya, kapan layaninya istri 1000. Nah, oleh karena itu ada yang tidak, Rasul yang tidak nikah satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Umur 32 tahun sudah wafat, ya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maksud saya, dan belum sempat nikah, sehingga pengikut-pengikutnya pada ikut-ikutan nggak mau nikah dan sebagainya gitu ya. Sebab demi kesucian, demi kebersihan dan sebagainya tujuan mereka. Tetapi yang jelas memang belum sempat untuk nikah, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wafat kalau Nabi Isa. Sebab Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman ya, ke muka bumi ini untuk ya membela kebenaran. Itu ada lagi disunahkan itu khitan. Sunnah-sunnah Rasul adalah juga khitan, semuanya pada dihitan. Tapi kalau Nabi ketika lahir itu sudah mahtunan mukahala, sudah terhitan. Nabi itu waktu lahir udah kebuka itunya, ya udah nggak ada, kulupnya udah nggak ada. Itu Nabi itu lahir. Banyak nabi-nabi yang semacam itu. Ini sunnah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sunatnya hitannya itu pakai apa? Pakai kampak. Ya, jadi di situ belum ada gunting, belum ada pisau, jadi digunakan kampak. Mending kampaknya dari besi, dari batu yang ditajemin. Begitu mau hitan dipegang cepat, masya Allah, bagaimana rasanya ya pada saat itu demi melakukan sunnah. Dan sampai sekarang alhamdulillah anak-anak kita hitannya udah bagus. Ada yang satu nabi yang gak hitan, Nabi Nuh yang gak hitan ya, yang satu aja, entah wallah alam kenapa diantaranya aja ada. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk bersiwak. La amartuhum siwak inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, pasti niscaya akan kuperintahkan mereka itu bersiwak senantiasa setiap mau sholat. Nah ini saking pentingnya bersiwak, luar biasa ya. Dan tentang itu kasratul azwaj dibatasilah pada Nabi kita dan umatnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau untuk umatnya cukup dengan 4, paling banyak 4, nggak boleh biar kaya apa tuh, biar kaya banget udah 4 aja. Dan ini bukan berarti 4 satu cerai bukan, dijamak. Artinya
keadaan ada gitu. Begitu juga mereka yang dulu punya 1000, bukan berarti 1000 kali nikah kemudian cerai kemudian, bukan. Yang dijamah semuanya, nggak ada yang menceraikan. Ya, jadi semuanya itu dipelihara dengan baik. Dan untuk umat Rasulullah, kenapa Rasulullah kok punya sampai 11 gitu? Itu khusus kepada Rasul. Jadi ada memang syariat untuk Rasul, ada banyak syariat untuk Nabi khusus, dan untuk umatnya itu beda. Ya, banyak yang beda-beda. Di antaranya itu untuk Rasulullah punya istri sampai 11 umpamanya, tetapi umatnya cukup 4 aja. Jadi itulah, maka banyak syariat-syariat lagi, rahasia-rahasia lain yang tidak dapat dilakukan oleh kita, hanya bagi Rasul saja. Dan ini jika mampu melaksanakan, namanya juga sunnah bukan wajib, ya. Jadi cukup bagi Anda yang sudah, nih yang muda-muda nih, anak-anak muda, remaja-remaja, ya, apabila sudah ada kemampuan untuk bernikah, nikah segera, ya. Kira-kira umur udah 22 lebih umpamanya, apalagi perempuan udah di atas 18 ke sana, tiba-tiba udah ada yang mau ini dan itu. Kalau memang itu lebih baik segera. Untuk kuliah nanti S2, S3 itu belakangan deh, bisa nanti dilanjutkan. Nah gitu. Tapi sekarang diutamakan pengen belajar dulu yang sempurna. Apalagi belajar SD aja sekarang mesti berapa tahun tuh baru bisa SD? 7 atau 8 tahun? 7 ke atas ya. Belajar dulu yang baik. Memang kalau sebelumnya itu belajar karakter, itu yang lebih baik diutamakan. Ya. Kalau peraturan-peraturan hukum dan sebagainya itu adalah di dalam lanjutan-lanjutan atas. Anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, para santri dan para asatiz, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu lagi hadis, waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati wassiwaku wa masutib. Nih, ada 3 perkara yang wajib dilakukan atas tiap-tiap orang muslim. Yang pertama al-ghuslu, mandi, biasakan mandi. Ya, terutama mandi di hari Jumat, yaumal jum'ati, mandi di hari Jumat. Sebab apa? Kita akan mau melaksanakan sholat berjemaah di masjid, yaitu harus dalam keadaan segar, jangan ada bau karena belum mandi. Wasiwaku, dan siwak, bersiwak, wa masutibi, dan memakai pakaian, pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian, pengharum-pengharum, itu dianjurkan. Ya, tapi jangan berlebihan juga. Pakai pengharum kira-kira yang cocok buat orang banyak lah. Jangan kadang-kadang pengharum buat sendiri-sendiri, itu sangat tajam sekali. Sehingga kita yang dekat dia terlalu tajam harumnya, nggak betah akhirnya, ya. Itu jadi jangan terlalu tajam keharumannya. Mudah-mudahan sekalian, ini wajib, bahkan dikatakan wajib di sini, saking muakadnya itu sunnah sampai dikatakan wajib oleh Rasul, ya. Saking keharusannya sangat penting, seolah-olah wajib. Mudah-mudahan bisa memahami Anda semuanya tentang bersiwak, ya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang bersiwak, apa? Silakan sebelum kita tutup. Udah pas, cukup ya. Ya udah, saya rasa sangat mudah sekali masalah ini, ya. Mudah-mudahan kita biasakan bersiwak, sikat gigi setiap bangun tidur, setiap kita mau sholat, bersihkan dulu, ya.
mulut kita, gigi kita, semoga kita mendapatkan kebersihan untuk diri kita, badan kita, mulut kita, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita juga semakin baik nilainya bila mana kita lakukan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, memberikan taufik hidayah pada kita semuanya, memberikan rezeki yang halal barokah, umur yang panjang, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kita ke hadirat Allah dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astagfirul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi ulumina warzaqina wa amarina wa zuriyatina wa talamizina wa tilmizatina jami' umurina wa khtim lana bil khair. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa sunna ghadan yaumal qiyamati fi zumratil awliya ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa zuriyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra ala afiyah wa nas'aluka al-ghinan nas. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan bi sihhati wa afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal karim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal parti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami wasau'ikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal iwani wasahilil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil Mustafa Rasuli nuhza bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi
walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.